Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Haji Hamzah dengan NIM H05233319 dari kelas PGSDC. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dengan judul model pembelajaran. Tugas ini dari mata kuliah model pembelajaran. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach dan Ely tahun 1971 mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dapat disimpulkan bahwa media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Materi selanjutnya yaitu tujuan media pembelajaran. Media pembelajaran dapat berupa gambar, film, model, dongeng, atau literatur. Media pembelajaran dapat digunakan untuk menggambarkan situasi, nilai-nilai, dan konsep-konsep dalam bentuk yang menarik dan menggugah imajinasi siswa. Berikut tujuan media pembelajaran. Yang pertama yaitu merangsang rasa ingin tahu dan motivasi belajar. Yang kedua, memudahkan pemahaman materi pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan. Yang keempat, memanfaatkan variasi media untuk memilih media pembelajaran terbaik. 5. Memperlancar interaksi antar guru dan siswa. 6. Memperjelas isi pesan pembelajaran. 7. Menumbuhkan minat siswa untuk belajar hal baru. Dan yang kedelapan, meningkatkan kemampuan mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran. Menurut Levy dan Lenz tahun 1982 mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompersatoris. Yang pertama yaitu fungsi atensi media pembelajaran. Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan. Fungsi dan manfaat media pembelajaran atau menyertai teks materi pembelajaran. Seringkali pada awal pembelajaran, siswa tidak tertarik dengan materi pelajaran atau mata pelajaran itu. Merupakan salah satu pelajaran yang tidak disenangi oleh mereka sehingga mereka tidak memperhatikan pembelajaran. Yang kedua yaitu fungsi afektif media pembelajaran. Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa, misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras. Yang ketiga yaitu fungsi kognitif media pembelajaran. Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Dan yang keempat, fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Selanjutnya yaitu beberapa manfaat dari media pembelajaran.
Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antar siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Materi selanjutnya yaitu pengenalan beberapa media pembelajaran. Media pembelajaran dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, media hasil teknologi cetak, berupa buku yang meliputi teks, grafik, foto, atau representasi fotografik dan reproduksi. Yang kedua, media hasil teknologi audiovisual. Cara menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan audiovisual. Yang ketiga, media hasil teknologi berdasarkan komputer. Cara penyampaian materi dengan menggunakan sumber-sumber berbasis mikroprosesor. Dan yang keempat, media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Cara yang menghasilkan dalam penyampaian materi dengan menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh komputer. Materi selanjutnya yaitu jenis klasifikasi media pembelajaran. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah suatu proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan, isi atau materi ajar dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan, siswa, pelajar, atau mungkin juga guru. Penyampaian pesan ini bisa dilakukan melalui simbol-simbol komunikasi berupa simbol-simbol verbal dan non-verbal atau visual yang selanjutnya ditafsirkan oleh penerima pesan menurut Kritos tahun 1996. Oleh karena itu, dalam penyampaian pesan, isi atau materi ajar agar lebih dapat diterima oleh peserta didik atau siswa, hendaknya menggunakan media pembelajaran. Diharapkan dengan pemanfaatan sumber belajar berupa media pembelajaran, proses komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung lebih efektif, menurut Gagne 1985. Berikut beberapa klasifikasi media pembelajaran menurut para pakar. Yang pertama yaitu klasifikasi media pembelajaran menurut Azhar Arsyad. Klasifikasi sumber belajar tidak jauh berbeda dengan bentuknya. Klasifikasi sumber belajar menurut Degeng dalam Azhar Arsyad tahun 2006 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pesan. Apa informasi yang ditransmisikan? Yang kedua, orang. Siapa atau apakah yang melakukan transmisi? Ketiga, bahan. Siapa atau apakah yang menyimpan informasi? Keempat, alat. Siapa atau apakah yang menyimpan informasi? Yang kelima, teknik. Bagaimana informasi itu ditransmisikan? Dan yang terakhir, lingkungan atau latar, di mana ditransmisikan. Selanjutnya, klasifikasi media pembelajaran menurut Ruby Breeds. Ruby Breeds mengklasifikasikan media berdasarkan unsur pokoknya, yaitu suara, visual, berupa gambar, garis, dan simbol, dan gerak. Di samping itu juga, Breeds membedakan antara media siar, telekomunikasi, dan media rekam, recording. Dengan demikian, media menurut taksonomi Breeds dikelompokkan menjadi 8 kategori. Yang pertama, media audio-visual gerak. Kedua, media audio-visual diam. 3. Media audio-visual semi gerak. 4. Media visual gerak. 5. Media visual diam. 6. Media semi gerak. 7. Media audio. Dan yang terakhir, media cetak. Selanjutnya itu klasifikasi media pembelajaran menurut Sudjana dan Ahmad Rifai. Sudjana dan Ahmad Rifai membedakan atau mengklasifikasikan media ke dalam 4 kelompok, yaitu media grafis atau 2 dimensi, misalnya gambar, foto, dan grafik. Media 3 dimensi, misalnya model susun dan model kerja. Media proyeksi,
misalnya OHP dan media lingkungan atau alam. Selanjutnya, klasifikasi media pembelajaran menurut R. Murray Thomas. Menurut R. Murray Thomas, media diklasifikasikan berdasarkan jenjang pengalaman, yaitu pengalaman dari benda asli, misalnya bola. Yang kedua, pengalaman dari benda tiruan, misalnya gambar dan foto. Dan yang ketiga, pengalaman dari kata-kata, misalnya buku dan program radio. Materi yang terakhir yaitu contoh-contoh dan pemilihan media pembelajaran. Pada dasarnya, media pembelajaran dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama media audio. Media audio tentunya berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang disampaikan melalui audio pun dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Beberapa jenis media audio antara lain radio, audio, komputer, alat perekam, pita magnetik, piringan hitam, dan laboratorium bahasa. Yang kedua, media visual. Media visual merupakan jenis media yang berkaitan dengan indera penglihatan, misalnya gambar, diagram, grafik, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Media audiovisual adalah media instruksional modern yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Meliputi media yang dapat didengar, dilihat, serta yang dapat didengar dan dilihat. Adapun jenis media audiovisual antara lain film, bingkai, film rangkai, media transparansi, film, televisi, video atau VCD, dan CD. Dan yang terakhir, multimedia. Multimedia merupakan jenis media yang melibatkan semua indera audiovisual dalam satu kegiatan pembelajaran. Semua kemampuan yang ada pada media lain sudah ada pada komputer atau multimedia. Multimedia dapat menampilkan tulisan gambar, gerak, suara, serta warna-warna yang indah. Ditambah lagi, kini semakin banyak program baru yang bertujuan untuk meningkatkan variasi pembelajaran.